Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi ya. Beliau bernama Bapak Imam Nahrawi, MHI, lahir pada 12 Februari 1970 di Malang, Provinsi Jawa Timur. Ia memulai pendidikannya di sekolah dasar negeri, lalu melanjutkannya ke sanawiyah dan aliyah negeri Malang. Sejak tahun 1990 sampai sekarang, ia nyantri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Di sela-sela aktivitas mondoknya, beliau juga melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Salah satunya beliau menyelesaikan S1 di IAI Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Kemudian beliau menyelesaikan S2-nya pasca sarjana di Unisma Malang. Kemudian
beliau menyelesaikan pendidikan S3-nya di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Aktivitas beliau sekarang, aktivitas sehari-harinya, beliau mengajar atau dosen di Unip Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Dan juga beliau selaku dosen Ma'had Ali Sukorejo Situbondo. Kemudian beliau juga adalah seorang komisioner Komnas Perempuan Republik Indonesia. Berikut data diri beliau, data riwayat hidup beliau. Untuk pengantar ya, bahwa terkait dengan tema yang kita angkat pada hari ini, yakni adalah workshop kepenghuluan dengan tema efektivitas peran dan fungsi penghulu dan penyuluh usia dini. Yang kita ketahui bahwa teman-teman semua, saya rasa pasti nantinya akan mungkin setelah kuliah akan lanjut ke jenjang pernikahan. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang berpendidikan perlu bekal, baik itu bekal secara fisik, bekal sebagai bekal pengetahuan dan juga bekal mental dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Bahwa kita semua sama-sama tahu dan sama-sama mengerti pernikahan itu bukanlah hal yang mudah, bukan perkara hanya sehari dua hari, bukan perkara bercumbu mesra ketika kalian di malam pertama, bukan hanya itu, tapi terdapat banyak sekali hal-hal yang mungkin kita akan terkejut dengan pernikahan yang akan kita jalani. Banyak kasus yang terjadi perceraian, terjadi kekerasan, dan lain sebagainya. Hal ini bukan tanpa sebab, tapi ada banyak faktor-faktor yang mendukungnya. Salah satunya adalah menikah di usia dini. Maka dari itu kami mengangkat tema peran dan fungsi penghulu dan penyuluh dalam pernikahan di usia dini. Kita sekarang sudah bergabung dengan Bapak Imam Nakoi, yakni narasumber yang pertama. Assalamualaikum Bapak Imam. Bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat. Sehat. Oke, ini Pak, sesuai dengan tema kita pada hari ini Pak, peran dan fungsi penghulu, efektivitas peran dan fungsi penghulu dalam pernikahan di usia dini. Bagaimana menurut pandangan Bapak jika ada seorang perempuan, karena Bapak adalah seorang komisioner Komnas Perempuan Republik Indonesia, apa yang akan terjadi ketika seorang perempuan menikah dengan usia yang belum sewajarnya Bapak? Monggo Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih moderator dan juga kawan-kawan mahasiswa, mahasiswi, santri yang sangat-sangat saya hormati. Peran penghulu, peran penyuluh, dan juga sesungguhnya juga peran asatid itu sangat-sangat penting di dalam pendewasaan usia perkawinan atau istilahnya pencegahan perkawinan dini, karena penghulu, penyuluh, para asatid ini yang berhadapan langsung dengan masyarakat ya. Bisa dikatakan bahwa penghulu, asatid, kemudian para penyuluh itu berada di pintunya para jamaah, sehingga perubahan jamaah, perubahan masyarakat itu sesungguhnya berada di tangan kawan-kawan asatid dan kawan-kawan penghulu serta penyuluh ini. Jadi posisinya itu posisi yang sangat-sangat penting.
Oleh karena posisinya sangat penting, maka dia harus memiliki sesuatu yang bisa diberikan ke masyarakat, yang bisa mengubah cara pandang masyarakat itu. Dalam bahasa agama katanya, faqidus syai'i la yu'tihi, katanya. Orang yang tidak memiliki sesuatu itu tidak bisa memberikan sesuatu itu pada orang lain. Nah, sesi kali ini saya kira adalah sesi untuk sama-sama belajar untuk mengisi diri ya, mengisi syaiknya tadi itu, bagaimana syaik tadi bisa diberikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan perkawinan dini atau persiapan kawan-kawan untuk menikah, itu memang kalau dalam tradisi fikih atau hukum Islam yang dikaji di pesantren-pesantren itu belum menyentuh pada isu pendewasaan perkawinan. Memang saya melihat bahwa kitab fikih-fikih kita itu penting untuk memberikan syarat tambahan ya. Kan kalau rukun perkawinan sudah 5 itu. Yang kita kenal ada sigot, ijab kabul, kemudian wali dan saksi, kemudian lalu ditambah lagi dengan zaujain, kedua pasangan. Nah, itu saya kira masih relevan untuk konteks saat ini sebagai rukun nikah, tetapi untuk syarat-syaratnya itu penting ditambah, terutama syarat untuk pasangan suami istri. Memang di dalam kitab-kitab fikih kita itu belum ada syarat kedewasaan di dalam menikah. Jadi kalau saya secara pribadi ingin menambahkan syarat yaitu kaunuz zaujain rosyidain. Jadi keberadaan calon suami istri itu harus dewasa. Kenapa penting ditambahkan syarat ini? Karena Al-Quran memang menurut saya ya menyatakan seperti itu. Sehingga kalau kawin anak atau belum dewasa itu menurut saya tidak boleh gitu. Tapi adik-adik gini, bagi kawan-kawan nanti yang belajar soal perkawinan atau soal tafsir misalnya ya, itu bisa mengkaji pendewasaan usia perkawinan ini melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Saya melihat ada kekacauan penggunaan bahasa. Misalnya bahasa akil balik. Akil balik itu menurut hemat saya bahasa yang kebalik-balik ya. Kebalik-balik, akil balik itu bahasa di Madura biasanya ampun akil balik nikah ya. Itu bahasa yang keliru sesungguhnya. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, itu seharusnya menggunakan bahasa balik apa gitu. Ada 3 kata balik di dalam Al-Quran yang mungkin bisa memberikan inspirasi pada kita untuk melakukan kajian. Pertama, balago al-hulum.
Mohon maaf tadi hilang suaranya. Nyambung lagi moderator ya? Sudah nyambung Ustaz. Oh, oke, mohon maaf. Jadi saya lanjutkan, mohon maaf. Tadi ada, atau saya matikan dulu kamera saya ya, biar lebih lancar. Jadi yang dimaksud dengan balagol atfalu mingkul hulum itu adalah sampai pada usia mimpi basah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, yang penting dicatat adalah bahwa balagol hulum ini bukan indikator seseorang layak untuk menikah atau tidak. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa balagol hulum ini itu sebagai indikator bahwa seseorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, itu sampai pada usia matang secara biologis. Matang secara biologis artinya fungsi-fungsi reproduksinya itu sudah bisa berfungsi, bisa berjalan, gitu. Maka ketika fungsi-fungsi sudah berjalan, itu harus hati-hati menjaganya. Makanya di ayat itu dikatakan jagalah di 3 waktu, waktu dohor, waktu setelah subuh gitu, bagi keluarga agar anak-anak ini di waktu-waktu yang 3 waktu tadi itu izin ketika mau masuk rumah gitu. Kenapa di dalam 3 waktu itu anak-anak yang sudah sampai usia balik hulum ini dia harus berizin, karena pada saat-saat itu biasanya orang tua sedang membuka auratnya gitu, sehingga anak-anak karena sudah tahu fungsinya, fungsi aurat itu, maka dia harus izin. Jadi balagol hulum ini kaitannya bukan usia perkawinan, tapi kaitannya dengan tanda kematangan biologis. Bukan kematangan ya, berfungsinya alat-alat biologis, sehingga harus menjaga diri ketika ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga ada namanya balagun nikah. Nah, yang menyebut balagun nikah ini di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ya, ini ayat ini menarik menurut hemat saya. Jadi balik yang kedua itu adalah balagun nikah, sampai usia nikah. Nah, jadi ayat ini secara isyarah atau bahkan secara ibarahnya ya, secara tekstual itu mengatakan bahwa ada usia nikah itu, sampai usia nikah itu. Sampai usia nikah itu kapan? Nah, dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menetapkan jumlah atau angka usia seseorang menikah. Al-Quran hanya memberikan indikator-indikator kapan seseorang sampai usia menikah. Di dalam Al-Quran dilanjutkan, fa in anastum minhum rusda. Jadi kalau engkau sudah merasakan rusda, usia dewasa, berarti usia dewasa ini adalah balagun nikah tadi di ayat sebelumnya itu, di penggalan ayat sebelumnya itu. Saya berkesimpulan dari membaca ayat ini bahwa usia perkawinan itu mensyaratkan harus usia rusdan, usia rosyid. Biasanya di Indonesia diterjemahkan dengan dewasa. Apa rusdan itu? Nah, kalau adik-adik membaca di kitab-kitab fikih, ar-rusdu itu adalah solahuddin wal mal. Solahuddin wal mal artinya orang yang sudah punya kecakapan di dalam beragama maupun mengelola harta. Jadi kalau ada orang membeli merpati misalnya ya, membeli merpati seharga 5 juta, kemudian disembelih dan digoreng, nah itu tidak dewasa itu agak nyeleneh itu. Jadi makan merpati goreng yang harganya 5 juta itu tidak solahuddin wal mal. Jadi rusdu itu adalah
Salahuddin wal mal, kelayakan beragama dan kecakapan untuk mendapatkan dan mengelola harta. Jadi kalau saya menyimpulkan dari ayat ini, sesungguhnya usia nikah itu adalah usia dewasa. Usia dewasa itu adalah usia di mana seseorang cakap di dalam beragama dan cakap di dalam mendapatkan dan mengelola harta. Ini balagun nikah. Nah, sayang sekali ayat ini tidak muncul di dalam syarat-syarat perkawinan gitu. Nah, yang ketiga ada balik lagi di dalam Al-Qur'an namanya balago asyuddah. Falamma balago asyuddahu atainahu hukman wa ilma di dalam Al-Qur'an itu. Nah, usia syiddah ini adalah usia sangat matang ya. Ketika seseorang sudah layak untuk mengemban misi kenabian, mengemban misi kepemimpinan, nah itu disebut dengan balago asyuddah. Asyuddah ini kalau di dalam kitab-kitab fikih, syiddah itu biasanya kalau dalam bab jual beli ya, kalau ada sesuatu jual beli biji-bijian, itu kan tidak boleh kecuali sampai usia syiddah. Syiddah itu kalau ditanam tumbuh, kalau dipencet itu tidak kuat. Misalnya jagung ya, jagung atau padi, disebut usia syiddah itu ketika dia sudah kalau ditanam tumbuh, kalau dipencet tidak kuat itu karena sangat kerasnya. Jadi usia syiddah itu adalah usia yang sudah matang, usia yang sudah keras sehingga dia layak untuk atainahu hukman wa ilma. Dia sudah punya kebijaksanaan dan punya modal kepemimpinan. Itu kalau di dalam tafsir-tafsir umumnya adalah usia 30 atau usia 40 tahun. Kalau kita membaca 3 ayat ini, berarti sebenarnya ada 3 balik. Pertama, balagol hulum, sampai usia mimpi basah, dan ini sama sekali tidak ada katanya dengan nikah. Yang kedua, balagun nikah, yaitu sampainya usia dewasa. Dan yang ketiga adalah balago asyuddah, sampai pada usia sangat matang untuk mengemban kepemimpinan atau usia kenabian istilahnya. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan bahwa menikah usia anak-anak itu boleh seperti tradisi Madura ya, bahkan masih bayi sudah bisa dinikahkan. Nah, ini saya kira kesalahan pandangan agama kita selama ini yang tidak mencantumkan syarat usia dewasa di dalam perkawinan. Sehingga dipahami seakan-akan menikah usia 13 tahun, usia 12 tahun, bahkan usia 9 tahun, usia 6 tahun itu dibolehkan. Saya kira kalau menikah di bawah usia-usia itu ya, apalagi belum matang usia reproduksinya, itu bukan hanya secara kemanusiaan, kita pasti menolak itu. Kita tidak mungkin punya anak 10 tahun atau 9 tahun rela kemudian dinikahkan kepada orang lain. Jadi secara kemanusiaan, apalagi kalau kita pertimbangannya kemaslahatan, perkawinan di bawah usia balik itu sesungguhnya adalah perkawinan yang bukan perkawinan, dia kejahatan, kekerasan terhadap perempuan. Jadi begitu ya, itu sebagai pembuka. Kalau ada pertanyaan, kan ada hadis Nabi itu yang Nabi menikah dengan Aisyah usia 6 dan kemudian baru berkumpul ketika usia 9. Nah, ini banyaklah perdebatan ulama tentang hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah khususiyah Nabi, sehingga tidak bisa digunakan oleh umatnya. Nah, umatnya harus menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan di dalam ayat tadi itu. Saya kira ini pengantar dulu dari saya sebagai penegas bahwa Al-Quran menegaskan bahwa usia perkawinan itu adalah harus usia dewasa. Nah, gini, satu lagi ya yang saya lupa. Usia dewasa itu apa ukurannya gitu? Kapan orang disebut dengan Salahuddin wal mal, kecakapan beragama dan harta? Ini tentu tidak bisa diputuskan oleh ustadz, tidak bisa diputuskan oleh kiai. Dia harus diputuskan oleh orang yang mendalam di dalam ilmu sosiologi atau ilmu sosiologi ya.
Jadi secara sosiologi sesungguhnya yang disebut dengan usia dewasa itu atau kedewasaan itu seperti apa? Ini artinya kawan-kawan sekalian yang saya hormati, pendekatan di dalam memahami agama itu tidak cukup dengan hanya memahami teks, tapi juga melibatkan keilmuan-keilmuan lain, termasuk dalam konteks usia dewasa ini harus melibatkan ilmu sosiologi. Jadi kita tidak bisa bertanya kapan dewasa, usia dewasa, tidak bisa bertanya sama ustadz, bertanya kepada ahli sosiologi. Nah, syukur-syukur kalau ustadznya adalah ustadz yang ahli sosiologi, yang paham betul tentang bagaimana secara sosiologi orang itu dewasa dengan segala indikatornya. Saya kira itu dulu pengantar dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Imam. Sangat menarik sekali pembahasannya. Tadi ada banyak klasifikasi tentang ukuran dewasa. Mungkin akan kami lanjutkan dengan sedikit pertanyaan, Bapak. Boleh kira-kira, Bapak? Oke. Ya, silakan. Tadi disebutkan bahwa usia dewasa itu adalah ketika seseorang itu cakap dalam mengelola agama dan juga cakap dalam mengelola pernikahan tersebut. Jadi ada penjabaran seperti itu, Bapak. Kemudian pertanyaannya seperti ini. Bagaimana dengan orang-orang yang katakanlah dia jauh dari agama, dia jauh dari sumber-sumber agama, mungkin tempatnya secara geografis itu ada di daerah-daerah dataran tinggi, mungkin di kota-kota besar itu banyak terjadi ya. Lalu bagaimana dengan orang ini? Artinya dia tidak bisa dikatakan dewasa. Ini tuh, Bapak. Ya, tentu kedewasaan itu sendiri bertingkat-tingkat ya. Yang dimaksud dengan Salahuddin, kelayakan beragama itu tidak mendalam seperti kawan-kawan mahasiswa dan santri Mahat Ali. Saya kira tidak begitu. Jadi mengetahui kewajiban-kewajiban agama yang standar. Ya. Kalau dalam konteks perkawinan itu mengetahui kewajiban-kewajiban yang standar. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, apa hak suami istri, kemudian bagaimana prasyarat untuk membangun keluarga yang sakinah gitu. Jadi standar-standar begitu, tidak yang cukup mendalam gitu ya. Jadi yang dimaksud kedewasaan di dalam beragama itu bukan kedewasaan yang al-mutabahir. Jadi kalau mutabahir itu untuk fatwa, itu untuk ceramah dan seterusnya. Tidak sampai pada tingkat yang mendalam seperti itu. Artinya kawan-kawan yang berada di desa yang jauh dari para ustadz, jauh dari para ulama, itu tentu tingkat kedewasaan di dalam beragama itu berbeda dengan kawan-kawan yang memang hidup setiap hari dengan para tokoh-tokoh. Tapi saya menduga nyaris saat ini tidak ada orang yang tidak mengenal agama ya, karena sesungguhnya TV-TV dan ustadz-ustadz juga sudah masuk ke ruang-ruang yang sangat-sangat dalam, sehingga informasi tentang agama-agama yang bersifat usul, bersifat standar itu sudah tersampaikan kepada mereka. Itu yang pertama tadi Salahuddin itu ya. Yang kedua sebenarnya Sholahul Mal. Sholahul Mal itu kelayakan untuk mendapatkan dan mengelola harta. Saya kira kan memang ini syarat utama ya, karena dalam perkawinan itu kan nanti ada kewajiban-kewajiban nafkah, ada kewajiban bagaimana mendistribusikan hasil nafkah itu gitu. Sehingga syarat kelayakan di dalam mendapatkan dan mengelola harta ini itu menjadi penting di dalam perkawinan. Saya kira itu dulu. Terima kasih.
Oke, baik Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Ini ada partisipan kita yang ingin bertanya, Bapak. Mulai dari, monggo dipersilahkan yang mau bertanya. Bapak Pak Muzaki terlebih dahulu. Monggo Bapak Muzaki. Oke, baik, jika Bapak Muzaki belum bisa bertanya, lanjut ke Bapak Ramdan Wagianto karena dia juga mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator. Saya ingin menyampaikan beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Bapak narasumber, Bapak Imam Nakhoi, kaitannya tentang materi yang disampaikan tadi. Bahwa ada yang menarik ya dari yang disampaikan Bapak kaitannya dengan penambahan syarat dewasa tadi. Jadi memang di Indonesia ini sepertinya sedikit problematik kaitannya tentang pernikahan, terutama pernikahan dini ini ya. Meskipun sebenarnya di negara kita ini telah diatur bahwa batas minimal usia menikah itu sekarang baik laki-laki maupun perempuan tahun begitu ya Pak ya. Bukan hanya itu, juga ada program dari pemerintah itu bahwa pendewasaan usia menikah. Bukan hanya itu, bahkan sekarang di provinsi-provinsi pun atau di pemerintah daerah itu juga ada program yang melalui Perda itu pencegahan usia anak. Ini termasuk salah satu yang kami kaji melalui tesis kami pada waktu itu. Nah, permasalahan yang muncul kemudian ternyata dengan adanya regulasi yang ada di Indonesia dari pusat maupun daerah, ini belum cukup untuk meminimalisir ya, untuk memperkecil kasus-kasus pernikahan dini yang ada di Indonesia. Ambillah contoh yang ada di Banyuwangi, Pak. Di Banyuwangi itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ada 6.000 sekian janda muda. Nah ini berangkat dari pernikahan dini itu, Bapak. Nah kira-kira apa yang salah ini, Pak? Menurut panjenengan kira-kira apa yang kurang dan apa yang salah dengan regulasi kita yang ada di Indonesia dan praktek yang ada di masyarakat. Mungkin begitu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ramdan. Mungkin langsung bisa ditanggapi Bapak Imam Nakhoi. Jadi pertanyaannya, meskipun sudah banyak regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi faktanya tadi ternyata masih banyak perceraian, masih banyak orang yang menyandang status sebagai janda muda. Tadi di Kota Banyuwangi disebutkan. Itu apa yang salah kira-kira Bapak? Ini susah kalau mencari yang salah ini. Ya begini, masyarakat kita ini di Indonesia itu ada dualisme hukum. Pertama hukum nasional yang diatur dalam berbagai kebijakan, mulai dari Perda, peraturan gubernur, kemudian undang-undang sampai juga konstitusi, dan juga ada hukum agama
Dan ini yang diajarkan oleh para kiai-kiai, oleh para ustadz-ustadz dan seterusnya. Nah, yang menggelisahkan kita sesungguhnya adalah di Indonesia ini seringkali kepatuhan kepada hukum agama itu lebih kuat daripada pada kebijakan dan konstitusi maupun undang-undang. Lebih-lebih kalau misalnya diperhadapkan undang-undang ini tidak Islami misalnya, maka itu pasti ditinggalkan gitu. Ini sesungguhnya ada persoalan kepatuhan pada konstitusi dan NKRI ya. Ini kawan pesantren sesungguhnya kan sepakat bahwa kita NKRI harga mati, tapi tidak patuh sama konstitusinya gitu. Itu saya kira PR kita semuanya ya. Misalnya ya, konstitusi kita sudah mengatakan bahwa perceraian itu harus dilakukan di hadapan pengadilan. Tapi faktanya masyarakat kita yang penting bilang sama istrinya aku cerai ya jadi aja gitu. Nah ini lebih mengutamakan hukum agama, menurut saya bukan hukum agama ya fikih gitu ya, daripada konstitusi gitu. Jadi, padahal sesungguhnya konstitusi atau undang-undang atau kebijakan itu dalam keyakinan saya itu bahagian dari agama, bagian dari syariat. Karena keputusan pemerintah, keputusan pemerintah daerah itu bahagian dari kesepakatan yang diambil dari berbagai sumber, tentu saja antara lain sumbernya adalah agama. Nah, kita punya jargon atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, tapi tidak pernah itu diikuti dalam banyak hal ya, terutama dalam perkawinan gitu. Ini yang pertama. Jadi ada problem kepatuhan kita pada undang-undang dan konstitusi gitu. Ini, makanya tugas para ustadz, tugas para penghulu, tugas para kiai itu meyakinkan bahwa undang-undang itu bahagian daripada agama yang wajib diikuti gitu. Sementara pandangan-pandangan fikih itu bukan pandangan-pandangan individu dari ulama-ulama. Seharusnya pandangan pemerintah atau kebijakan pemerintah atau undang-undang itu posisinya lebih kuat daripada fikih. Dan kita kita kebalik, jadi fikih justru menjadi rujukan, padahal fikih itu ikhtilafnya, perselisihannya banyak sekali gitu. Jadi ini problem yang pertama ya. Nah problem yang kedua biasanya problem keteladanan. Di kita masih banyak tokoh-tokoh yang kawin dengan anak-anak usia muda sekali gitu ya. Dan itu lalu membangun budaya, itu aja tokohnya masih kawin dengan anak muda kok, masa kita tidak boleh gitu. Jadi ada dua masalah setidaknya menurut saya ada dua masalah. Pertama, problem kepatuhan kita pada kebijakan, pada undang-undang yang dikalahkan oleh ikhtilaf-ikhtilaf di dalam fikih itu. Kemudian yang kedua, ini problem keteladanan. Banyak tokoh-tokoh kita, orang-orang yang kita panuti itu masih menikah dengan anak-anak. Ini tentu saja mengabadikan cara pandang fikih yang tidak adil itu. Dan yang ketiga, tentu saja peran kita untuk menafsirkan ulang seperti tadi itu, menafsirkan ayat-ayat tadi itu dan menyampaikan kepada publik ini masih sangat terbatas. Nah, saya kira kalau tiga hal tadi itu kita selesaikan, kemungkinan perkawinan dini atau pendewasaan usia perkawinan itu bisa dicapai, perkawinan dini bisa dicegah. Kemungkinan itu ya. Oke, makasih. Terima kasih Bapak Imam. Bagaimana Bapak Hamdan? Jawaban dari Bapak Imam ada dua problem sebenarnya. Yang pertama adalah soal kepatuhan masyarakat kita, itu mereka lebih patuh terhadap istilah-istilah ulama daripada regulasi yang dikeluarkan atau yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kemudian yang kedua, problem yang kedua yakni adalah keteladanan tokoh-tokoh kita yang kita percayai, yang kita yakini, yang kita respect kepada mereka, tapi mereka masih melakukan pernikahan dengan anak-anak yang cukup muda.
Saya mau bertanya. Assalamualaikum Bapak. Salam. Sejauh ini yang saya tangkap mengenai tentang perkawinan anak di usia dini, nggak ada. Mengenai tentang pernikahan anak usia dini, itu acuannya terhadap persiapan. Jadi penanganan selanjutnya mengenai tentang anak usia dini sudah bertanggung menikah juga. Kira-kira apa yang perlu ditulis? Oh ya, mungkin ditulis saja Pak ya. Terima kasih. Tadi ada juga partisipan kita yang ingin bertanya, yakni Bapak Muzaki. Monggo Bapak, kami persilahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Baik. Assalamualaikum Kiai. Saya Ahmad Muzaki. Saya adalah murid dari beliau ya, Kiai Imam Nakhai, ketika masih nyantri di Ma'had Ali, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Situbondo. Kurang lebih lama ya belajar ke beliau, ya kurang lebih 7 tahun lah di Ma'had Ali, belajar fikih dan usul fikih kepada Al-Mukarram Kiai Imam Nakhai. Kiai, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait maraknya pernikahan dini. Pemerintah kan sudah membuat regulasi bahwa umur nikah minimal 19 tahun. Tapi di pengadilan agama itu hakim kadang memberikan izin melalui dispensasi nikah bagi orang yang umurnya belum nyampe tapi sudah ingin nikah. Biasanya dikabulkan, alasannya khawatir zina, daripada zina lebih baik dinikahkan. Nah itu bagaimana kira-kira Kiai menanggapi adanya batasan umur kemudian di pengadilan masih diberikan dispensasi nikah? Yang pertama. Yang kedua, memang kebanyakan tokoh wanita yang ya, itu biasanya beralasan hadis Nabi itu Kiai, bahwa Nabi menikahi Sayyidah Aisyah saat umur 9 tahun gitu. Ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 8 tahun. Tadi sudah sempat disampaikan oleh beliau bahwa itu adalah khususiyah Nabi. Mungkin perlu diberikan penjelasan tambahan, Kiai. Selain ada yang mengatakan berikan tambahan penjelasan cara konteks bagaimana cara mahasiswa agar mahasiswa ketika dengan siswa bisa mempunyai dalil yang lengkap dan jawaban yang lengkap. Ini itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Muzaki. Jadi pertanyaannya seperti ini, Bapak Imam. Yang pertama adalah regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah, tapi masih diberikan izin oleh hakim melalui bentuk dispensasi kalau nggak salah ya Bapak Zaki. Terus yang kedua, mungkin masyarakat kita masih bersandar atau berpegang teguh pada dalil-dalil agama bahwa ada yang mengatakan Siti Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad itu beliau berumur 6 tahun dan serumah satu tempat tinggal dengan beliau Nabi Muhammad itu ketika Siti Aisyah berusia 10 tahun. Itu bagaimana Bapak? Mungkin bisa dijelaskan.
Ya, baik. Eh, Memang persoalan dispensasi nikah ini menjadi juga ya di penghulu maupun pengadilan. Biasanya penghulu menyalahkan pengadilan dan pengadilan menyalahkan penghulu. Jadi sama-sama menyalahkan ini. Kata penghulu, kenapa pengadilan memberikan dispensasi katanya. Kata pengadilan, kenapa penghulu mengawinkan anak yang di bawah usia ini. Jadi ini memang problem kita ya, problem kita soal dispensasi usia perkawinan. Di diskusi-diskusi nasional dengan kementerian, dengan Mahkamah Agung, kita sering berupaya bagaimana dispensasi nikah ini dikurangi gitu, bisa ditekan. Tapi dengan ditambahnya usia dispensasi perkawinan justru meningkat ya, sehingga memang butuh langkah-langkah yang lain. Kalau saya melihat gini, sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya perkawinan dini ini itu penyebabnya bukan akar tunggal ya, bukan akar tunggal, tapi akar serabut. Jadi serabutnya banyak sekali. Bukan hanya karena ada hadis Nabi yang memberikan ruang untuk kawin anak ya, atau juga bukan hanya faktor kemiskinan, tapi juga faktor-faktor yang lain seperti faktor putusnya hak berpendidikan bagi anak-anak gitu. Kemudian faktor dorongan orang tua yang ingin segera bebas dari membiayai anak-anaknya, karena nanti kalau sudah menikah akan dijamin oleh suaminya, sehingga orang tua kadang-kadang melepas begitu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab gitu ya, karena sudah capek mungkin membiayai anak-anaknya gitu, dan ada banyak faktor-faktor yang lain. Nah, sehingga faktor-faktor inilah yang perlu untuk didorongkan oleh kawan-kawan. Misalnya, jangan sampai ada orang yang berhenti berpendidikan itu hanya karena faktor tidak punya biaya. Ini kewajiban negara, ini kewajiban pemerintah daerah untuk menyekolahkan anak sampai mahasiswa, mahasiswi gitu. Jadi kalau sudah selesai mahasiswi itu saya kira sudah otomatis ya usianya dewasa gitu. Sehingga untuk mencegah perkawinan dini ini tidak cukup dengan kita berdakwah bahwa hadis Nabi itu tafsirannya bukan begitu loh gitu, tapi juga faktor-faktor lain, akar-akar lain yang menyebabkan perkawinan dini itu terjadi. Jadi begitu Ustadz Muzaki, dispensasi itu memang persoalan kita semuanya. Saya diskusi dengan Mahkamah Agung, diskusi dengan Kementerian Agama, diskusi dengan kawan-kawan jaringan, itu memang persoalan dispensasi ini menjadi persoalan kita bersama. Tadi cara menguranginya adalah bagaimana dengan cukup ketat pengadilan agama tidak mengeluarkan, tapi juga harus disertai dengan upaya-upaya bagaimana orang yang akan menikah sementara belum sampai pada usianya ini, dia dikasih akses pekerjaan, dikasih akses pendidikan, dan dikasih akses-akses yang lain, sehingga dia tidak menikah di usia dini. Kalau kita hanya mencegah ujungnya, tapi tidak mencari akarnya, nah ini persoalan kita saat ini gitu, yang seakan-akan pemerintah itu abai terhadap pendidikan anak. Itu yang pertama ya. Yang kedua soal hadis tadi itu, sesungguhnya setidaknya ada 3 tafsir ya tentang hadis itu. Tapi saya memastikan sama kawan-kawan, kalau berhadapan dengan kiai-kiai jangan menggunakan argumen bahwa hadis ini adalah hadis dhaif gitu. Nah, itu pasti ditolak. Nah, kalau saya meyakini bahwa hadis ini adalah hadis sahih karena dia berada di dalam Sahih Bukhari, dan Bukhari sendiri sudah mengatakan bahwa aku tidak memasukkan di dalam kitab saya ini kecuali hadis-hadis yang sahih. Jadi kita berangkat dari hadis ini adalah hadis sahih. Sekarang bagaimana menafsirkan hadis sahih ini? Nah, itu ada 3 tafsir setidaknya.
Pertama tadi itu bahwa ini adalah khususiyah Nabi. Jadi selain Nabi itu tidak boleh melakukan itu. Kenapa ini kok khususnya Nabi? Karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi menikah itu bukan karena syahwat, bukan karena kepentingan biologis, tapi ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada kepentingan biologis. Sehingga Nabi menikah itu. Ya, mohon maaf terputus lagi. Sinyalnya buruk. Jadi yang dimaksud 7 tahun itu maksudnya 7 tahun pasca hijrah gitu. Sehingga ulama mengatakan bahwa sesungguhnya Aisyah itu ketika dinikahi Nabi sudah berusia 17 sampai 18 tahun. Nah ini juga argumennya cukup bagus, argumen sejarah nanti bisa dibaca di Tobari, kemudian bisa dibaca di tafsir-tafsir sejarah itu. Itu yang tafsir yang kedua. Nah tafsir yang ketiga ini tafsir saya ya, tafsir yang saya belum menemukannya, tapi menurut saya itu ada filosofi ya, mengapa Nabi menikahi Aisyah di usia 7 tahun. Jangan dibayangkan ketika 7 tahun itu langsung apa namanya dibawa ke rumah Nabi dan kemudian apa namanya melakukan hubungan. Tidak. Ketika menikah di usia 7 tahun itu Aisyah masih berada di rumah abahnya, di rumahnya Abu Bakar, dan bahkan dibiarkan oleh Nabi dia bermain-main, masih main boneka dan seterusnya gitu. Nah, baru ketika usia 9 tahun itu ada diboyong. Jadi Aisyah ini diboyong ke rumah Nabi. Nah, pertanyaannya apakah diboyong itu menunjukkan bahwa Nabi melakukan hubungan seksual? Itu tidak ada informasi itu. Tapi yang menarik menurut hemat saya adalah mengapa Nabi membiarkan dari usia 7 tahun masih diberi kesempatan sampai pada usia 9 tahun. Ini sesungguhnya maknanya menurut hemat saya adalah Nabi memberikan ruang yang cukup bagi Aisyah untuk merenung, untuk mematangkan, untuk mempersiapkan perkawinan itu, gitu. Perkawinan yang sesungguhnya itu. Jadi walaupun diakad di usia 7, tapi Nabi masih memberikan ruang yang cukup. 2 tahun itu panjang loh ya untuk usia perkawinan ya. Itu memberikan ruang yang cukup bagi Aisyah untuk mempersiapkan perkawinan yang sesungguhnya. Jadi bagi saya filosofinya bukan di angkanya, tapi Nabi memberikan ruang, memberikan waktu yang cukup pada Aisyah untuk mempersiapkan perkawinan, untuk merencanakan perkawinan. Nah, saya kira itu ya tafsir yang berkembang sampai saat ini. Itu bagus juga kalau dikaji oleh kawan-kawan, terutama yang jurusan Al-Ahwalus Syahsiyah, hukum keluarga Islam. Saya kira itu jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak Imam. Jadi jawabannya adalah bahwa hakim
Masih ada satu pertanyaan lagi, Bapak. Ini dari peserta. Pertanyaannya seperti ini. Cek. Halo. Mohon maaf Bapak agak tersendat. Cek. Halo. Cek. Halo, cek. Masih ada satu pertanyaan lagi, Bapak. Ini dari peserta. Pertanyaannya seperti ini, Bapak. Apa kira-kira yang perlu kita lakukan selaku calon penghulu atau penyuluh atas orang yang sudah terlanjur nikah dini? Bisa di Sekarang sebenarnya pemerintah itu punya beberapa program ya, beberapa program. Saya kebetulan menjadi salah satu instruktur nasional untuk bimbingan teknik kursus calon pengantin itu, atau sekarang namanya pencatin, pendidikan calon pengantin. Jadi sebenarnya Kementerian Agama itu kawan-kawan di mana penghulu dan penyuluh itu menjadi ujung tombaknya, itu sudah punya banyak program. Program ada namanya BRUS. BRUS itu artinya bimbingan menikah untuk remaja usia sekolah, itu BRUS. Ada namanya juga BRUN ya, usia nikah tapi belum menikah. Bimbingan usia menikah tapi belum menikah. Ini namanya BRUN. Nah, jadi ada BRUS, ada BRUN, kemudian juga ada program yang dilakukan oleh pemerintah itu pasca menikah gitu. Pasca menikah itu sebenarnya ada bimbingan. Hanya ini jarang dilakukan ya, jarang dilakukan. Nah, saya kira ke depan penghulu dan penyuluh itu bukan hanya punya tugas untuk suscatin, kursus calon pengantin atau pencatin, pendidikan calon pengantin, tapi juga punya tugas untuk membimbing, membina pasangan-pasangan yang sudah menikah gitu. Itu sebenarnya sudah ada programnya ya, hanya belum dilaksanakan ini. Kecuali di beberapa tempat di pusat saja, di Jakarta, di Bandung. Tapi untuk daerah saya kira itu sulit ya, karena ada banyak kesibukan, banyak kaitan dengan ekonomi, dengan pencarian penghidupan dan seterusnya. Inilah problem kita ya saat ini. Saya kira nanti tugas penghulu, tugas penyuluh, tugas para asatid juga untuk membangun masyarakat yang sudah menikah ini bagaimana mempertahankan perkawinannya. Ini saya kira banyak ya ruang-ruang, misalnya ruang-ruang walimatul urus itu. Hanya saja memang ketika walimatul urus ini ceramah-ceramah perkawinannya itu ceramah-ceramah yang diskriminatif terhadap perempuan. Ini juga harus dipersiapkan. Saya kira buku pernikahan atau buku keluarga yang setara dan adil gitu, sehingga mampu untuk mempertahankan perkawinan ini. Fikih munakahah yang ada ini kan fikih munakahah yang menurut saya ya
itu fikih munakaha yang sudah ketinggalan zaman itu. Jadi banyak tidak memuat prinsip-prinsip atau tidak memuat apa ya strategi-strategi bagaimana membangun keluarga yang sakinah dengan bekal mawaddah warahmah itu. Makanya kalau jenengan baca fikih misalnya ya, Fathul Qorib misalnya, itu pasti tidak ada itu. Tujuan perkawinan adalah untuk sakinah dengan mawaddah warahmah. Prinsip-prinsipnya adalah musawah, adalah muasyarah bil ma'ruf. Enggak ada itu gitu. Nah, itu depan bagaimana fikih munakaha kita itu lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan sehingga memberikan ruang yang sama bagi laki-laki maupun perempuan, bagi suami maupun istri untuk membangun keluarga. Saya kira ke depan akan lebih baik gitu. Saya kira itu ya kawan-kawan, dan saya mohon maaf ya karena ini pakai online sehingga hambatan-hambatan sinyal masih ada. Insya Allah saya janji nanti akan datang ke situ untuk apa namanya ya, diskusi lebih khusus lah dengan kawan-kawan. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pagi ini. Saya mohon izin karena ini masih ngisi acara juga di tempat yang lain. Ini di Hotel Rosali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih atas ilmunya. Terima kasih juga karena telah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam rangka berbagi ilmu kepada kami. Semoga lancar, Bapak. Semoga sukses acara selanjutnya. Dan semoga kita ketemu lagi dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih, makasih. Terima kasih, saya mohon izin ya kawan-kawan semuanya. Salam sehat-sehat semuanya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Yeah. Bapak pinjam uang Bapak. Seadanya dah. Gak pengen. Belum dari sama. Ntar lagi kalau tidak sempat. Tengok.